Halo semuanya, semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Pada video kali ini, kita masih membahas tentang genetika, khusus membahas tentang hereditas pada manusia. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih. Kelainan dan penyakit genetik pada manusia sifatnya diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Jadi penyakit genetik ini bukanlah penyakit yang menular, melainkan penyakit genetik yang bersifat diwariskan. Penyakit genetik dibedakan berdasarkan penyebabnya. Yang pertama adalah pola pewarisan yang resesif autosomal atau kromosom tubuh. Contohnya albino, anemia sel sabit, fenilketonuria. Yang kedua adalah pewarisan alel dominan autosomal. Contohnya polidaktili, akondroplasia, braktidaktili, dan lain-lain. Berikutnya adalah alel resesif terpaut kromosom X atau kromosom seks. Contohnya buta warna, hemofilia, dan alel yang terpaut pada kromosom Y, berarti hanya dijumpai pada laki-laki. Misalnya hipertrikosis, hystrix-Govior, Webtus. Inilah contoh-contoh penyakit genetik pada manusia dengan pola pewarisannya. Untuk melacak kelainan genetik atau abnormalitas genetik pada manusia, maka dibutuhkan pedigree atau silsilah keluarga. Data ini dapat dipakai untuk melacak kelainan genetik pada beberapa generasi. Untuk membuat silsilah keluarga atau pedigree, maka ada beberapa simbol-simbol umum yang harus diketahui. Yang pertama adalah tanda kotak. Ini menunjukkan jenis kelamin laki-laki. Kemudian yang bulat ini adalah wanita. Kemudian apabila dia diarsir atau ditebalin atau dibold, itu menyatakan bahwa sifat fenotip yang diselidiki atau kelainan gen yang diselidiki. Kemudian kalau dia hanya titik, berarti pembawa sifat atau carrier, tapi secara fenotip normal. Kemudian ini garis ini menyatakan terjadinya perkawinan, kemudian ini menyatakan keturunan, yang ini adalah anak-anaknya. Kemudian apabila anak-anaknya nanti melakukan perkawinan, maka dihasilkan generasi berikutnya menjadi cucunya. Oke, simbol berikutnya adalah ini menunjukkan bahwa anak tersebut adalah kembar biasa. Kemudian kalau dia ada garis seperti ini, berarti kembarnya identik. Kemudian angka Romawi 1 Romawi, 2 Romawi, 3 Romawi menunjukkan keturunan atau generasi keberapa. Jadi kalau ini misalnya ini adalah Romawi 1, ini adalah Romawi 2, kalau ada nanti cucunya menjadi Romawi ketiga. Oke, ini adalah simbol-simbol umum yang digunakan sebelum membuat sebuah pedigree. Kelainan genetik dengan pewarisan autosomal resesif. Contohnya adalah albino. Kelainan ini dikendalikan oleh gen resesif yang tidak tertaut seks. Artinya bahwa pewarisan sifat pada albino ini tidak memperhatikan jenis kelamin keturunannya. Kemudian ciri-cirinya terjadi kelainan pada pigmentasi kulit atau tubuhnya tidak mampu memproduksi pigmen melanin. Pigmen melanin ini yang berperan memberikan warna pada kulit. Kemudian yang kedua adalah penglihatannya yang sangat peka, terutama pada cahaya dengan intensitas tinggi atau pada cahaya matahari. Seorang anak yang albino dapat lahir dari yang pertama adalah kemungkinan suami istri normal tetapi bersifat heterozigot, jadi normal secara fenotip namun secara genotip heterozigot. Kemudian suami normal heterozigot, istrinya albino, atau suami istri keduanya albino. Ini adalah fenotip dari orang yang albino. Sekarang kita perhatikan pola pewarisannya. Ini yang pertama. Oke, apabila orang tuanya bersifat normal heterozigot, ayahnya dan ibunya juga normal heterozigot dengan
dengan genotip A besar A kecil, maka kemungkinan anaknya adalah 1 orang normal, 2 orang normal carrier atau pembawa, dan 1 orang bersifat albino. Oke. Kemudian, apabila disajikan pedigree seperti ini, ada 2 keluarga yang melakukan perkawinan. Yang pertama ini adalah wanita normal, laki-laki juga normal, tetapi memiliki anak yang albino. Albino itu genotipnya adalah A kecil, maka bisa kita pastikan bahwa ibunya ini adalah bersifat normal heterozigot, ayahnya juga bersifat normal heterozigot. Anaknya yang laki-laki menikah dengan seorang perempuan normal, tetapi memiliki seorang anak laki-laki yang juga bersifat albino. Maka, anak yang albino ini hanya akan lahir apabila ibunya juga merupakan normal yang heterozigot. Dan bisa dipastikan kedua saudaranya ini adalah bersifat normal carrier. Gitu dia. Penyakit genetik berikutnya adalah anemia sel sabit atau sickle cell anemia. Penderitanya mempunyai sel darah merah berbentuk sabit karena terjadi mutasi pada asam amino beta rantai hemoglobin, sehingga daya ikatnya terhadap oksigen lebih sedikit, maka mengalami anemia. Ini adalah sel darah merah yang normal, sedangkan ini adalah sel darah merah yang berbentuk sabit. Dengan bentuk seperti ini, maka kemampuan mengikat oksigen itu jauh lebih sedikit. Penderita sickle cell anemia bergenotip S kecil atau bersifat resesif. Orang normal bergenotip S besar, orang bergenotip S besar, S kecil adalah normal hetero atau bersifat carrier. Kemudian orang bergenotip S besar, S kecil itu sehat, tetapi sel darah merahnya membentuk sabit, sedangkan yang bergenotip S kecil umumnya berumur pendek. Pada umumnya, penderita anemia sel sabit ini adalah bersifat letal atau berumur pendek. Maka kemungkinan seorang anak lahir bersifat anemia sel sabit itu berasal dari apabila kedua orang tuanya bersifat heterozigot atau normal carrier. Contohnya ibunya bersifat normal carrier, ayahnya juga, maka kemungkinan anaknya adalah 1 normal homozigot, 2 normal heterozigot, dan 1 yang bersifat letal. Berikutnya adalah kelainan genetik dengan pola pewarisan autosomal dominan. Contohnya adalah braktidaktil, cacat yang menyebabkan jari-jarinya menjadi pendek. Kemudian ada sindaktili, adalah cacat yang juga pada jari-jari, di mana jari tangan dan kaki saling berdekatan. Dan polidaktili adalah cacat yang menyebabkan jumlah jari-jarinya lebih banyak atau lebih dari 5. Seperti pada gambar berikut ini adalah contoh seseorang yang tangannya mengalami polidaktili. Karena dia pewarisannya autosomal dominan, maka misalnya kita ambil contoh polidaktili. Apabila genotipnya P besar, P kecil, dan P kecil, maka yang ada gen dominannya ini bersifat polidaktil, dan yang dia resesif bersifat normal. Begitu juga untuk braktidaktil dan sindaktili. Contoh kedua dengan pola pewarisan autosomal dominan adalah akondroplasia. Penyebabnya tidak terbentuk secara benar tulang rawan penyusun rangka, sehingga penderitanya memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah kepalanya normal, besar, seperti orang normal pada umumnya, lengan dan kakinya pendek, dan tinggi tubuh kurang lebih 1,2 meter. Individu akondroplasia ini memiliki genotip dominan atau heterozigot karena ada gen dominannya.
Oke, sedangkan normalnya bersifat resesif. Kelainan dan penyakit menurun yang tertaut seks, artinya bahwa pola pewarisannya memperhatikan jenis kelamin keturunannya. Karena dia tertaut pada kromosom seks, kromosom X atau Y. Contoh yang pertama adalah buta warna. Buta warna merupakan ketidakmampuan mata untuk melihat warna atau membedakan warna. Ada yang buta warna parsial, tidak dapat melihat warna tertentu saja, atau buta warna total, tidak dapat melihat warna kecuali hitam dan putih. Penyakit buta warna ini bersifat diturunkan, ditentukan oleh gen resesif yang tertaut seks pada kromosom X. Kemungkinan genotip orang normal dan buta warna itu dapat kita bedakan seperti pada tabel. Wanita normal ada dua jenis. Yang pertama adalah normal, atau yang kedua adalah normal carrier. Karena pada salah satu kromosom X-nya membawa gen buta warna, tetapi dia secara fenotip normal. Kemudian wanita buta warna pada kedua kromosom X-nya membawa gen buta warna. Gen buta warna itu disingkat dengan CB atau colorblind. Kemudian pada pria tidak ada carrier, karena kromosom X pada pria hanya satu, jadi pria itu hanya normal atau buta warna. Diingat, pada pria tidak ada normal carrier, karena kromosom X-nya hanya ada satu. Sekarang kita perhatikan perkawinan antara seorang ibu normal dengan seorang bapak buta warna. Oke, dengan genotip seperti ini, ibu normal dan bapak buta warna, yang pertama kita lakukan adalah memisahkan gametnya, kemudian melakukan persilangan. Maka dari seorang ibu normal akan menghasilkan satu orang anak perempuan yang bersifat normal heterozigot atau carrier, karena satu gen X-nya berasal dari ibu dan satu gen X-nya berasal dari ayahnya. Oke, dan satu anak laki-laki yang normal. Gen X pada anak laki-laki berasal dari ibu. Jadi kalau ibunya normal, maka anak laki-lakinya pasti normal. Sedangkan jika ibunya carrier, maka anak laki-lakinya bisa normal, bisa buta warna. Dan apabila seorang ibu buta warna, maka semua anak laki-lakinya pasti buta warna. Oke, kemudian kita perhatikan pedigree berikut ini. Pada pedigree, pada soal ini kita diminta untuk mengisi genotip pada nomor 4 dan 5. Oke, silahkan diperhatikan. Seorang perempuan normal menikah dengan seorang laki-laki yang buta warna. Jadi ini sudah pasti genotipnya adalah XCBY. Kita perhatikan dulu apakah wanita ini normal atau normal carrier. Bisa kita perhatikan dari genotip anak-anaknya. Anaknya adalah nomor 3, nomor 4, dan nomor 6. Oke, nomor 3 adalah seorang anak perempuan normal. Oke, anak perempuan normal ini sudah pasti normal carrier, karena satu gen perempuan X-nya berasal dari ayahnya. Kemudian, ini belum diketahui genotipnya nomor 4, dan seorang anak laki-laki yang normal. Apabila anak laki-laki normal, gen X-nya berasal dari ibunya pasti normal. Jadi nomor 1 ini bisa dipastikan bahwa dia adalah normal, bukan normal carrier. Sekarang, yang nomor 4 menikah dengan nomor 5 menghasilkan keturunan nomor 7, 8, 9, dan 10. Anak yang nomor 7 adalah seorang perempuan yang buta warna. Oke, nomor 8 juga seorang perempuan normal, tapi belum tahu apakah carrier atau tidak. Kemudian, menghasilkan
anak laki-laki yang juga buta warna, dan satu lagi anak laki-laki normal. Sekarang kita perhatikan. Anak laki-laki yang buta warna mendapatkan gen buta warnanya dari ibunya. Namun ada satu anak laki-laki yang normal. Artinya bahwa ibunya sudah pasti normal, heterozigot atau carrier. Kemudian ayahnya. Anak perempuan mendapatkan satu gen buta warna atau kromosom X dari ayahnya. Karena ada anak perempuannya yang buta warna, maka sudah bisa dipastikan bahwa ayahnya juga mengalami buta warna. Sehingga muncullah kromosom X. Jadi kalau kita sederhanakan, nomor 4 itu adalah X, XCB, sedangkan nomor 5 adalah XCB, Y. Kita buktikan bahwa ini XCB, kemudian jadi begitu. Jadi apabila seorang ibu yang bersifat normal carrier menikah dengan seorang ayah yang bersifat buta warna, maka akan menghasilkan anak perempuan yang normal carrier, laki-laki normal, anak perempuan buta warna, dan anak laki-laki yang buta warna. Contoh yang kedua, penyakit genetik yang terpaut kromosom X adalah hemofilia. Ini adalah kelainan genetik di mana darah sukar membeku. Berikut ini adalah tabel kemungkinan genotip wanita dan pria normal ataupun yang hemofilia. Gen XH adalah untuk yang normal, sedangkan XH kecil adalah yang mengandung gen hemofilia. Pada wanita, yang normal itu ada dua jenis, satu yang normal dan satu yang normal carrier, sedangkan yang hemofilia, kedua kromosom X mengandung gen hemofilia. Pada laki-laki tidak ada carrier, yang ada hanyalah normal atau hemofilia. Berikut ini adalah berbagai tipe perkawinan penyebab hemofilia. Yang pertama, perkawinan antara ibu dan bapak normal. Jika seperti ini, maka dapat dipastikan bahwa 100% anaknya normal, karena tidak ada pembawa gen hemofilia, baik pada ibu maupun bapak. Yang kedua, apabila perkawinan ibu normal dengan bapaknya yang hemofilia. Jadi ibunya normal, sementara ayahnya pembawa gen hemofilia. Maka ini semua anak laki-lakinya akan normal, sementara gen X pada ayahnya akan diwariskan kepada anak perempuannya. Maka laki-laki normal, sementara anak perempuannya normal carrier. Oke, yang ketiga, perkawinan antara ibu yang carrier, ibunya pembawa gen hemofilia, dengan ayahnya yang normal. Ayahnya normal. Maka ini anak perempuannya normal, kemudian anak laki-laki normal, kemudian anak perempuan normal carrier, dan anak laki-laki hemofilia. Artinya bahwa ini normal, sementara satu anak laki-lakinya penderita hemofilia. Dan yang keempat, perkawinan antara ibu yang carrier,
ibunya carrier dengan ayahnya yang hemofilia. Apa yang terjadi? Maka akan menghasilkan anak perempuan yang carrier, anak laki-laki yang normal, anak perempuan yang hemofilia, dan anak laki-laki yang hemofilia. Oke, dan pada umumnya perempuan yang hemofilia ini tidak berumur panjang karena pada saat menstruasi terjadi pendarahan yang hebat. Maka rata-rata perempuan yang hemofilia itu tidak dapat melakukan perkawinan. Berikutnya adalah penyakit genetik yang terpaut pada kromosom Y. Karena terpaut pada kromosom Y, maka penyakit genetik ini hanya ditemukan pada laki-laki saja. Contohnya adalah hipertrikosis, itu pertumbuhan rambut yang berlebih pada seluruh tubuh, seperti gambar ini. Kemudian ada hystrix-gravior, yaitu rambut yang kasar, yang panjang keras seperti kulit landak pada seluruh permukaan tubuh, dan webtus, adanya selaput pada jari, seperti gambar ini. Inilah penyakit, contoh penyakit yang terpaut pada kromosom Y. Baik, sampai di sini materi kita, hereditas pada manusia. Perlu digarisbawahi bahwa kelainan genetik ini tidak ada obatnya, karena ini adalah bukan penyakit menular, melainkan penyakit yang diwariskan secara genetis. Yang dapat kita lakukan adalah menghindari pewarisannya, salah satu dengan cara menghindari perkawinan apabila memiliki hubungan kekerabatan atau memiliki hubungan darah. Baik, sampai di sini semoga semakin memahami. Apabila ada yang kurang jelas, dapat ditanyakan. Cukup sekian dan terima kasih.